Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Perluasan kekuasaan dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah Timur Asia Tengah, Hindia dan perbatasan Cina. Sikap politik Daulah Abbasiyah berbeza dengan Daulah Bani Umayyah yang mana Daulah Bani Abbasiyah memegang kekuasaan lebih merata, bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab tetapi lebih demokratis. Masyarakat dibagi atas dua kelompok iaitu kelompok khusus dan kelompok umum, yang mana kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, bangsawan dan petugas-petugas negara. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut serta buku-buku bahasa asing banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berfikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, iaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah, kemudian dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri, yang mana pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dari dinasti Bani Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada masa inilah masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan, dan pada masa itu berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sistem pemerintahannya. Di antara yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler dan memihak sebagian kelompok. Di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij serta kaum Mawali. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kemudian kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Iraq, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendedangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim Al-Masuli dan anaknya bernama Ishaq. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Mawali dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat dengan mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya. Baghdad di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen dan Majusi.
Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Yerzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, iaitu antara kelas khusus dan kelas umum, yang mana kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pembesar negara yang terdiri dari menteri, gubernur dan panglima, kaum bangsawan non-Bani Hashim seperti Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus, tentara dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar dan penguasa buruh dan petani. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, atau dalam hitungan Masehi, iaitu antara 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama dari tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi yang dikenal sebagai masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. Kemudian di periode keempat pada tahun 1505 Masehi sampai dengan 1194 Masehi merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Kemudian di periode terakhir iaitu periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuannya terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai seorang khalifah yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya. Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan Mesir dibunuh kerana tidak bersedia membaiatnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani melakukannya dan kemudian menghukum mati Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi kerana dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, iaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia iaitu Ctesiphon tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dan kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkatnya adalah Khalid bin Barma yang berasal dari Balkh. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara.
Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas, yang mana kalau dulunya hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya, membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia dan Sisilia pada tahun 756 sampai dengan 758 Masehi. Kesebelah utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lainnya, dia berdamai dengan Kaisar Konstantinus kelima dan selama gencatan senjata pada tahun 758 sampai dengan 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus dan India. Pada masa Al-Mansur ini, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama ani sultanallahu fil ardihi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Allah di buminya. Dengan demikian, konsep khilafah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagaimana pada masa Al-Khulafaur Rasyidin. Di samping itu, berbeda dari daulat Bani Umayyah, Khalifah-Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta seperti Al-Mansur, dan belakangan gelar tahta ini lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu Al-Abbas As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Watsiq dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Harun Ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta ilmu sastra berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Harun Ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemah buku-buku asing sangat dianjurkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli di bidangnya masing-masing. Ia juga banyak mendirikan sekolah-sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindiq di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Dari gambaran yang kita bahas tadi, Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah. Adapun ciri-cirinya antara lain, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam.
Sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat, bangsa Turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini. Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya, ketenteraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya, belum ada tentera khusus yang profesional. Sebagaimana yang diuraikan tadi, puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Lembaga pendidikan sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam. Ketika itu, lembaga pendidikan terdiri dari dua tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab dan masjid, iaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fiqih, dan bahasa. Adapun tingkat kedua iaitu tingkat pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalamkan ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa langsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena di samping terdapat kitab-kitab, juga dapat digunakan untuk membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik secara bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia juga sangat kuat di bidang pemerintahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedoktoran, ilmu matematika dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantiq. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedoktoran. Kemudian fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemudian bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode. Penafsiran pertama, tafsir bil-ma'sur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Kedua, tafsir bil-ra'i, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran daripada hadis dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, jelas sekali bahawa tafsir dengan metode bil-ra'i atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqih dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. Imam-imam mazhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. Imam Abu Hanifah
Taimiyah dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya Abu Yusuf menjadi Qadhi Al-Qudat di zaman Harun Ar-Rasyid. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh mazhab hukum ini ditengahi oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengembalikan sistem mazhab dan pendapat akal semata kepada hadis Nabi serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadis Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga dan memurnikan ajaran Islam dari kebudayaan serta adat istiadat orang-orang non-Arab. Di samping empat pendiri mazhab besar tersebut, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, banyak para mujahid lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan mazhabnya pula. Akan tetapi, karena pengikutnya tidak berkembang, pemikiran dan mazhab itu hilang bersama berlalunya zaman. Ajaran-ajaran sesat yang sudah ada pada masa Bani Umayyah seperti Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah pun ada. Akan tetapi perkembangan pemikirannya masih terbatas. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun pemikiran-pemikirannya lebih kompleks dan sempurna baru mereka rumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama. Setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran filsafat dan rasionalisme dalam Islam. Tokoh perumus pemikiran Mu'tazilah yang terbesar adalah Abu Al-Huzail Al-Alaf dan Al-Nazam. Aliran Asy'ariyah atau aliran tradisional di bidang teologi yang dicetuskan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada masa Bani Abbas ini juga banyak sekali terpengaruh oleh logika Yunani. Ini terjadi karena Al-Asy'ari sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Hal yang sama berlaku pula dalam bidang sastra. Penulisan hadis juga berkembang pesat pada masa Bani Abbas. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan transportasi sehingga mempermudah para pencari dan penulis hadis bekerja. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedoktoran, filsafat, kimia dan sejarah. Dalam lapangan astronomi, terkenal nama Al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe. Al-Faraqani yang dikenal di Eropah dengan nama Al-Faraqnus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hespalianus. Dalam lapangan kedoktoran dikenal dengan nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya, ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga merupakan seorang filsuf berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanuni fi Al-Tabib yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar dalam sejarah. Terima kasih.